Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 245 memberikan makanan. Setelah saham Tio Feng diambil paksa, dia pun kembali menggunakan seluruh tabungan dia untuk membeli saham restoran Hesun lainnya. Restoran ini adalah nyawanya, tidak boleh terjadi kesalahan apapun lagi. Thomas Kin juga malas perhitungan dengan orang kecil seperti dia. Aku dan beberapa orang tua makan hanya di tempatmu, kamu tidak perlu gugup. Tio Feng bergegas menganggukkan kepalanya. Baik, baik. Aku akan mengurusinya untuk Anda sekarang juga. Setelah beberapa orang tiba di dalam ruangan VIP, akhirnya bertemu dengan menantu hebat yang terus dibangga-banggakan sejak tadi. Pria paruh baya yang berusia hampir 30 tahun, mengenakan kemeja serta memiliki perut yang buncit dengan wajah yang biasa-biasa saja. Begitu masuk ke dalam, Qin Liu bergegas memperkenalkan dia. Ibu, ini adalah kekasihku Wilson Wang. Saat ini dia bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan real estate. Feby Sun menganggukkan kepalanya dengan sangat puas. Lalu berbicara terhadap Evie Su. Lihatlah, menantuku ini hebat bukan? Evie Su terkekeh, hebat. Setelah semuanya sudah duduk di posisi masing-masing, Wilson Wang mengambil buku daftar makanan dan mulai memesan makanan. Dia memesan beberapa hidangan laut yang mahal dan memesan sebotol arak. Akan tetapi yang anehnya adalah sang pelayan dengan asal melirik sekilas ke arah daftar makanan dan bergegas pergi, dia tidak mencatat dengan serius. Wilson Wang mengerutkan keningnya karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Akan tetapi dia tidak berani bersikap sembarangan. Karena di sini adalah restoran Hesun dan dia tidak berani membuat keributan. Ketika sambil menunggu makanan, Feby Sun pun berkata, Kak Evie, menantuku ini merupakan manajer di sebuah perusahaan real estate. Posisi dia di perusahaan ini sangat tinggi, bagaimana jika dia membantu menantumu untuk memperkenalkan sebuah pekerjaan? Meskipun tidak dapat menjamin dia akan kaya raya, akan tetapi jika menantuku memakan daging, setidaknya dapat membuat Thomas Kin meminum kuah daging tersebut. Wilson Wang tersenyum tipis begitu mendengar ucapan tersebut. Bibi, meskipun jabatanku sekarang ini termasuk lumayan bagus dan memiliki hak untuk berbicara. Akan tetapi jika benar-benar ingin mencari makan, di bidang ini harus mengandalkan kemampuan diri sendiri. Aku ini hanya bertugas membawa dia masuk ke dalam dan sisanya bergantung kepada orang itu sendiri, tidak sembarangan orang dapat memegang kesempatan seperti itu. Feby Sun menganggukkan kepalanya, ucapan Wilson sangat tepat. Meskipun sudah ada jalan, akan tetapi semuanya kembali ke diri masing-masing. Setelah selesai berbicara, Feby Sun pun menatap ke arah Thomas Kin dan berkata, kamu masih tidak bisa menyulangi Wilson. Minta Wilson mengajari kamu dengan benar. Qin Liu yang berada di samping juga berkata, untuk bersulang saja harus diajari oleh orang lain, bagaimana dia bisa bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hingga kapan dia baru akan dapat mencapai posisi seperti kekasihku ini. Angelin Wang mengerutkan keningnya, ekspresinya menunjukkan sedikit tidak senang. Dia pun berkata, Kak Thomas, menjadi seorang dokter jugalah sebuah pekerjaan yang baik, kamu tidak perlu mengganti profesimu. Qin Liu mendengus, lupakan saja. Memang ada beberapa orang seperti itu yang tidak memiliki niat untuk maju dan usaha kita untuk membantu dia pun menjadi sia-sia. Sudahlah, ayo kita makan saja. Setelah selesai berbicara, sang pelayan mendorong sebuah troli untuk menghidangkan makanan. Permisi, ini adalah satu porsi kerang Arktik, salmon sashimi, foie gras goreng, lobster Australia, filet mignon.
Wilson Wang pun mengerutkan keningnya begitu melihat berbagai macam makanan yang terhidang di atas meja. Aku tidak memesan makanan-makanan ini. Sang pelayan berkata, Tuan, semua makanan ini merupakan pemberian atasan kami, begitu juga dengan 2 botol anggur ini. Setelah selesai berbicara, sang pelayan mengeluarkan 2 botol Chate Lafite dan membukanya. Ini adalah anggur Chate Lafite tahun 96, selamat menikmati. Setelah selesai berbicara, sang pelayan pun langsung berjalan keluar. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 246 Klinik Kecantikan. Seketika Feby Sun merasa sangat terkejut, menantuku ini memang sangat hebat ya, bahkan hanya makan saja sebegitu luar biasanya. Aku saja tidak pernah meminum anggur Chate Lafite. Wilson Wang tersenyum tipis. Sebenarnya dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, sepertinya dia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pemilik restoran Hesun. Bahkan restoran ini saja merupakan anak perusahaan dari perusahaan besar Meng, dia hanya seorang manajer di perusahaan kecil, bagaimana mungkin mempunyai hubungan dengan orang sehebat itu. Akan tetapi adanya pemberian makanan ini sudah pasti karena dirinya. Angelin Wang sedikit kebingungan bertanya, aku mendengar Chate Lafite Rothschild memiliki harga yang berkisar pada 20 hingga 30 ribu yuan. Mengapa pemiliknya bisa memberikan barang semahal ini? Qin Liu mendengus berkata, tentu saja memberikannya karena ada suamiku di sini. Di dalam ruangan ini hanya posisi suamikulah yang paling tinggi. Jika bukan karena suamiku, apakah mungkin karena dia? Dia yang dimaksudkan oleh Qin Liu itu sudah pasti adalah Thomas Kin. Feby Sun juga berpikir hal yang sama, lingkungan masyarakat sekarang ini memang seperti itu. Orang yang memiliki posisi pasti akan mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, bahkan makan saja ada yang memberikan makanan dan anggur. Jika orang biasa mungkin untuk memesan tempat di restoran ini saja tidak akan bisa. Tentu saja maksud ucapan dari kedua orang ini adalah Thomas Kin. Wilson Wang tersenyum dan dia juga merasa seketika harga dirinya menjadi sangat tinggi. Qin, bibi kalian cepatlah makan. Aku ada mengaturkan kalian untuk melakukan perawatan kecantikan di sebuah klinik kecantikan. Nanti kalian dapat melakukan perawatan di sana. Wilson memang sangat hebat. Feby Sun merasa harga dirinya menjadi sangat tinggi karena putrinya menemukan menantu yang sehebat ini. Kedepannya dia dapat menegakkan pinggangnya. Suasana hati Wilson Wang pada hari ini sangat baik, dia pun berkata. Bibi yang ini juga ikut saja. Evie Su bergegas menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak perlu pergi. Aku ini hanyalah orang desa, untuk apa aku melakukan perawatan? Feby Sun tertawa berkata, memangnya kenapa dengan orang desa? Aku ini juga orang desa, aku memiliki menantu sehebat ini bukannya juga dapat sering pergi ke klinik kecantikan. Kali ini kamu anggap saja mendapatkan keberuntungan dariku, ayo pergi bersama saja untuk merasakannya, jika tidak mungkin ke depannya kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Aku dengar-dengar harga perawatan di perkotaan sangat mahal. Qin Liu berkata, memang, klinik kecantikan memang tempat yang akan mengeluarkan pengeluaran yang sangat tinggi. Hanya sekali pergi setidaknya akan menghabiskan 5 hingga 6 ribu yuan. Cekak, Feby Sun berkata. Keluarga seperti kami tidak mungkin menghabiskan uang sebanyak itu. Jika bukan karena putriku menemukan kekasih sehebat ini, mungkin dalam seumur hidupku, aku tidak dapat menikmati hal seperti ini. Setelah semua orang selesai makan, mereka pun bergegas pergi ke klinik kecantikan. Wilson Wang berkata, aku masih urusan di kantor, aku sudah memesan tempat di klinik kecantikan sana, kalian dapat langsung pergi saja, namanya adalah Bella Beauty. Baik, Wilson kamu pergi saja tidak apa-apa jika memang ada urusan. Setelah Wilson Wang pergi, wajah Feby Sun masih saja berseri-seri. Anak muda memang harus sibuk,
dengan sibuk maka membuktikan bahwa dia sangat penting. Jika seperti seseorang yang sangat santai, entah akan menjadi apa untuk kedepannya. Setelah selesai berbicara, beberapa orang itu pun memanggil taksi dan pergi ke klinik kecantikan. Begitu tiba, mata Feby Sun pun bersinar-sinar. Klinik kecantikan ini benar-benar sangat mewah, klinik ini sudah seperti hotel bintang 5. Belle Beauty benar bukan? Ketika Feby Sun ingin masuk, Angelin Wang menunjuk ke arah samping dan berkata, di sana juga ada sebuah Bella Beauty, satu Bella yang satu lagi adalah Belle, sebenarnya yang mana yang benar? Feby Sun memutar matanya, tentu saja di sini karena di sini lebih mewah, bagaimana mungkin Wilson mengaturi tempat kecil seperti itu? Kedua klinik itu saling berdekatan, bahkan namanya saja tidak berbeda jauh, akan tetapi tingkatan kelasnya terlihat sangat berbeda. Meskipun Feby Sun juga tidak mampu pergi ke klinik kelas rendah, akan tetapi dia merasa menantu dia pasti mengaturkan yang terbaik untuk dia. Bersambung.